Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Yusnil, mahasiswi Pasca Sarjana Teknik Industri Universitas Andalas, akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah dilakukan dengan judul Supply Chain Transportation Management. Permasalahan rantai pasok yang dibahas pada jurnal tersebut adalah gangguan yang terjadi pada proses transportasi rantai pasok pada tingkat global. Ada 3 studi kasus yang dianalisis. Yang pertama adalah gangguan transportasi akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, gangguan transportasi akibat adanya blokade terusan Suez. Dan yang ketiga, gangguan transportasi akibat adanya perang Ukraina dengan Rusia. Kasus pertama yaitu akibat adanya pandemi COVID-19. Pemerintah masing-masing negara yang terkena dampaknya melakukan lockdown. Lockdown yang terjadi hampir pada seluruh negara di dunia yang mengakibatkan terganggunya proses transportasi barang dan jasa secara global. Meskipun sudah ada penelitian sebelumnya membahas tentang penyesuaian rantai pasok pada saat COVID-19, yaitu dengan cara membangun proses transportasi saat COVID-19. Namun, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar global belum pulih sepenuhnya sampai saat ini. Kasus yang ketiga yaitu blokade terusan Suez terjadi selama 6 hari setelah kapal kontainer besar Ever Given rusak dan berhenti secara tiba-tiba di terusan Suez. Hal ini mengakibatkan dampak bagi perusahaan pelayaran. Dampak yang terjadi yaitu biaya waktu untuk kapal, hilangnya pendapatan, dan hilangnya kapasitas. Penumpukan kapal-kapal yang ada di terusan Suez tersebut membuat perdagangan dan rantai pasok terganggu karena beberapa pengiriman global tertunda. Kasus yang ketiga yaitu perang Ukraina dengan Rusia, menyebabkan gangguan bagi dunia pada pasokan makanan dan kenaikan harga. Banyak negara-negara di dunia yang bergantung kepada pasokan dari Ukraina dan Rusia, baik itu makanan maupun sumber energi seperti minyak dan gas. Berdasarkan dari ketiga kasus tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah pengembangan rantai pasok tidak mungkin dilakukan tanpa adanya manajemen proses transportasi yang menghubungkan semua fase rantai pasok. Pembahasan selanjutnya pada jurnal yang direview ialah perbedaan jurnal dengan literatur sebelumnya. Jurnal ini melakukan analisis studi kasus, perbandingan, sintesis terhadap transportasi rantai pasok pada 3 studi kasus yang dibahas, dan menghasilkan sebuah model yang dapat digunakan untuk manajemen transportasi rantai pasok dalam keadaan krisis di masa depan, di mana hasil dari studi kasus tersebut membuat suatu model manajemen transportasi rantai pasok yang dapat digunakan oleh pasar global. Literatur rujukan yang dipakai pada jurnal ini membahas tentang analisis proses transportasi untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas transportasi, membangun proses transportasi dalam situasi COVID-19. Jadi, dapat disimpulkan, pembahasan pada literatur yang digunakan lebih fokus kepada peningkatan kualitas transportasi saja, dan belum ada membahas manajemen rantai pasok untuk transportasi pada tingkat global. Struktur rantai pasok yang dibahas pada jurnal ini adalah proses transportasi pada rantai pasok mulai dari transportasi bahan baku ke pengadaan bahan baku, transportasi ke produksi, transportasi ke penyimpanan, transportasi ke distribusi, transportasi ke customer, dan transportasi ke waste atau limbah yang dapat didaur ulang ataupun transportasi untuk limbah yang tidak dapat diolah kembali dan dibuang secara permanen dengan cara yang tidak berbahaya. Jadi, struktur rantai pasok yang dibahas pada penelitian ini adalah rantai pasok modern yang menambahkan transportasi pada waste atau limbah dari setiap proses yang terjadi pada rantai pasok. Adapun kriteria performansi dari permasalahan rantai pasok pada jurnal ini adalah layanan transportasi pada setiap fase dari rantai pasok. Ada 6 langkah proses untuk mendapatkan kualitas transportasi yang baik. Yang pertama, melakukan analisis persyaratan dari pelanggan. Apabila mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, maka permintaan pelanggan diterima. Jika tidak mampu, maka permintaan ditolak. Jika permintaan diterima, maka lanjut ke proses kedua, yaitu perencanaan transportasi. Jika sumber daya yang dibutuhkan tidak mencukupi persyaratan,
maka transportasi dihentikan. Dan jika sumber daya cukup, maka dilanjutkan ke proses ketiga, yaitu penanganan keberangkatan. Selanjutnya, transportasi, dan proses kelima, penanganan kedatangan di tempat tujuan, dan yang keenam, kegiatan akhir atau selesai. Maka, pemenuhan semua persyaratan rantai pasok telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, jurnal ini membuat sebuah model manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk kelancaran proses transportasi pada rantai pasok, sehingga kualitas pada transportasi rantai pasok menjadi meningkat. Berdasarkan model ini, proses transportasi harus direncanakan dengan benar dan diperlukan Key Performance Indicator atau KPI agar dapat mengetahui datangnya gangguan dan krisis secara tepat waktu. Proses perencanaan ini harus terorganisir dengan baik, agar semua masalah yang mungkin akan muncul dapat diantisipasi. Setelah perencanaan proses transportasi terorganisir dengan baik, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang memerlukan analisis tinggi. Tahapan pengambilan keputusan ini dilakukan oleh sumber daya manusia yang baik. Maka, tahapan selanjutnya yang diperlukan adalah manajemen sumber daya manusia. Tahapan terakhir dari model ini yaitu perlunya melakukan kegiatan pengendalian atau manajemen kontrol, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses transportasi pada rantai pasok berjalan dengan baik. Pada model ini, dalam melakukan perencanaan, mengorganisir, manajemen sumber daya manusia, pengambilan keputusan, dan manajemen kontrol, dibutuhkan metode, teknik, dan alat dalam melakukan manajemen pada proses transportasi rantai pasok. Sehingga, dengan menerapkan model manajemen transportasi rantai pasok ini, dapat membantu pasar global untuk meningkatkan kualitas transportasi rantai pasoknya dalam krisis masa depan. Demikian pembahasan review jurnal dari Supply Chain Transportation Management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.